Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini kopinya virtual ya. Ini udah membuat video tapi membuat kopinya belum. Kalau membuat kopi dulu nunggu gini ini videonya makin kelamaan lagi. Ya nunggu lagi, udahlah kita buat videonya dulu ya. Baru nanti ngopinya menyusul. Jadi ngopi dulunya menyusul ya. Ini belum ngopi. Ini membahas soal ini transformasi dari satu domain ke domain yang lain. Jadi ceritanya gini, ini udah kepikiran udah lama ya, tapi saya masih belum bisa membuatkan narasinya yang benar gitu. Nanti saya membuat ceritanya yang benar ya, bahkan mungkin membuat satu buku atau paper atau apapun ya tentang ini. Jadi ceritanya gini, kadang kita melakukan penelitian ya, mencari inovasi, mencari invention, menemukan penemuan yang baru. Itu kita sering mentok, ketanggor, sulit memecahkan sebuah masalah. Masalahnya ini susah ya karena secara teori memang mentok seperti itu, kompleksitasnya tinggi di dunia ya domain itu, atau matematiknya belum tersedia ya itunya. Maka yang sering dilakukan oleh para peneliti atau para inventor ini adalah dia ini ngarang atau melihat ke dunia lain atau loncat ke dunia lain. Contoh nih, contoh ya kalau kita bicara tentang audio ya, musik gitu ya, musik kan ini, waduh ini musik ini kalau dengarkan musik tuh ini kurang bassnya atau kurang treble-nya atau suaranya wah ini kurang apa ya, kurang nendang atau kurang jelas suara pembicaranya gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya apa sih? Nah sebetulnya kalau kita lihat ya di gelombang suara ya, gelombang suara itu bentuknya kayak gini-gini. Ini harusnya nanti saya buatkan visualisasinya ya. Nanti versi kedua ini saya buatkan visualisasinya. Jadi gelombang audio tuh kayak gini bentuknya itu. Jadi kalau dilihat di osiloskop suara lagu atau suara saya ngomong itu bentuknya kayak gitu. Ya, bentuknya gelombang yang mana sumbu kanan itu menyatakan waktu ya, time, sumbu ke atas itu amplituda dari suaranya. Jadi itu ya, keras lemahnya suara. Jadi itu. Kadang-kadang kalau suaranya rendah gitu ya, itu gelombangnya rendah. Kalau suaranya tinggi gitu ya, jadi gelombangnya banyak gitu ya. Nah, susah ya kita. Ini maksudnya dikasih bass segala macam nggak ada, itu susah. Maka yang banyak orang yang mentok seperti itu. Ya, kemudian kalau gitu gimana memecahkannya? Maka kita tidak bisa memecahkannya di domain waktu ya, di time domain itu susah kita memecahkannya. Maka yang dilakukan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kita pindahkan dari domain time ke domain frekuensi. Nah itu melakukan transformasi. Contohnya kalau gitu kita menggunakan Fourier transform ya. Fourier transform tulisannya Fourier ya, Fourier tapi bacanya Fourier. Fourier transform itu kita melakukan transformasi dari time domain ke frekuensi domain. Terus nanti ada algoritmanya untuk melakukan transformasi dengan cepat itu ya. Dan kalau kita lakukan dengan pemrograman itu ada yang namanya FFT itu ya, FFT, Fast Fourier Transform. Jadi melakukan Fourier transformasi Fourier secara cepat. Kalau dulu memang lambat susah ya, maka ditemukanlah algoritma FFT yang dapat melakukan transformasi dengan cepat. Jadi bentuk gelombang analog tadi, kalau kita punya katakanlah di dalam time domain, kita sampel ya, kita ambil ukuran berapa ketinggian amplitudenya dalam waktu ya, gitu ya. Kemudian kita lakukan Fourier transform, maka kita muncullah frekuensi. Jadi sumbu ke kanan itu adalah sumber frekuensi. Ya, sumber frekuensi. Mulai dari yang rendah misalnya 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz terus sampai ke kanan ya. Yang di kanan itu adalah komponen frekuensi tersebut di dalam satu satuan waktu itu jumlahnya berapa atau seberapa besar. Jadi misalnya gitu ya. Nah, kita ngomong gitu ya. Dalam satu waktuan itu tadi kita lihat ya. Komponennya misalnya kalau suara manusia ini saya lupa ya, sekitar 8 kHz kali ya, dekat-dekat situ. Suara yang bisa kita dengarkan tuh 20 Hz ya, sampai 20 kHz di luar itu kita nggak bisa dengar. Jadi kalau kita bicara soal suara manusia ya, nah itu seperti itu. Jadi ada komponen itu frekuensinya, ya kita lihat bentuknya seperti apa. Nah dari situ bisa kita lihat, tapi tentu saja itu snapshot over time ya. Sekarang berapa, sekarang berapa, sekarang berapa, sekarang berapa ya. Jadi kalau
kita lihat, nah itulah munculnya yang namanya equalizer. Equalizer itu mengikualkan gitu. Jadi bisa kita lihat, oh ini bassnya kegedean banyak bassnya ya, atau frekuensi tingginya yang banyak ya. Oh ini berarti terlalu cempreng gitu ya, bassnya kurang. Mungkin komponen bassnya segini ya, yang frekuensi rendah komponen frekuensi tingginya segini gitu ya. Jadi oh mungkin di balance. Kalau kita mau ngomong seperti ini, mungkin pengennya dibuatnya seperti flat ya, semuanya frekuensinya rata, jangan ada yang kecil. Tapi kalau kita mau buat suara yang mungkin musik EDM gitu ya, duk, mungkin bassnya digedein gitu ya. Nah itulah, jadi kita melakukan pemrosesannya di dunia frekuensi. Ya, jadi bukan di time domain lagi, di frekuensi. Maka kita bisa memecahkan tadi tuh masalah bassnya kegedean, kecil segala macam ya. Bahkan kalau kita lihat ya di dalam rekaman video ini, suara saya itu saya kasih dimodifikasi ya. Karena suara saya kalau langsung itu nggak terlalu bagus ternyata ya. Suaranya masih kurang bagus. Jadi dengan mikrofon yang bagus ini, kemudian juga dibuatkan bassnya digedein sendiri. Karena saya cuma terlalu cempreng suara saya ya. Jadi kalau ini ditinggikan frekuensi ininya, ini jadi suaranya lebih enak ya. Ya lebih nyaman didengarkan. Nah itu kita konversikan itu di frekuensi domain. Dari frekuensi domain nanti dibalikan lagi ke dunia analog lagi. Nah jadi di dunia time lagi. Jadi audio ya masuk, kita ini kan dengan dikonversikan ke dalam frekuensi dibalikin lagi. Nah sebetulnya yang dilakukan di dalam frekuensi itu tidak melakukan seperti itu ya, tapi di dunia frekuensinya ini kita membuatkan yang namanya filter. Jadi filternya itu kita kurangin, misalnya low pass filter, jadi bassnya dilewatin, yang high-nya itu dikecilin ya, low pass filter, low-nya masuk, atau high pass filter, yang suara high frekuensinya dilewatin, bassnya direndam dikit gitu ya. Jadi gitu. Jadi bisa dimain-mainkan filternya seperti itu. Maka sebetulnya itu transformasinya langsung ya dari time to frekuensi to time. Nah balik lagi sebetulnya sih apa sih yang inginkan itu. Jadi kalau kita mentok di dalam satu domain, maka kita bisa memindahkan problem itu ke domain yang lain, baru kita pecahkan di domain lain, baru kita balikan lagi. Contoh nih yang ini juga ya, misalnya waktu itu saya ingin mendeteksi waktu itu sama teman-teman ini tahun berapa ya di Kanada, mau kalau orang menyanyi bisa nggak dia ngedrive alat musik. Jadi kalau misalnya la 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 gitu ya, tapi keluarnya suara gitar deng 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 atau suara piano gitu ya. Ya berarti saya tracking frekuensi saya, frekuensinya berapa, nanti dikonversikan ke note-nya itu yang ngedrive gitar atau synthesizer atau apapun ya. Nah itu kayak gitu. Terus waktu itu ada juga kalau kita punya sebuah chord katakanlah, jreng, ini chordnya apa ya gitu ya. Karena chord kan ada, kalau gitar ya, kalau kayak gitar atau piano itu kan ada beberapa note sekaligus ya dengan frekuensi berapa gitu. Kalau didengarin aja susah ya. Tapi kalau kecuali orangnya emang jagoan ya. Kalau dilakukan dengan frekuensi bisa kelihatan, oh ini frekuensi ini. Maka ini kuncinya adalah kunci A. Misalnya ada kunci C, kunci E, kunci G. Note A, note C, note E, note G. Oh ini berarti kunci C mayor. Jreng, itu ya. Nah itu tadi ya. Jadi itu aplikasi yang lain itu. Nah ini saya cerita gini nih karena baru-baru ini juga baru kemarin saya baru dapat itu ya berita-berita di WhatsApp grup tentang, sebentar saya cek dulu ya, tentang hadiah Nobel yang diberikan kepada ini dua orang pakar di dalam ini ya, John Hopfield dan Jeffrey Hinton ya. Hopfield dan Hinton mereka mendapatkan hadiah di dunia fisik ya, Nobel Prize in Physics tahun 2024 ya dalam fisika ini. Jadi dia for foundation discovering and inventions that enables machine learning with artificial neural network. Jadi yang mereka lakukan adalah gimana dia mengambil ide-ide dari dunia fisika ya, physics itu adalah fisika, kemudian itu diimplementasikan dalam hal learning ya, dalam hal computer science ini, kalau ini ya ilmu komputer ya, ilmu komputasi ya, gimana itu. Jadi ide dari fisika diterapkan itu sehingga kita bisa mengingat dan membuat neural network ya yang mengingat dan juga dapat membuatnya mengingat itu dalam konsep learning, konsep machine learning gitu. Nah itu juga borrowed ideas from physics ya. Jadi kita
Ada lagi nanti satu-satu ya itu yang akan saya jabarkan di sini, di mana kita melakukan transformasi dari sebuah domain ke domain yang lain. Gitu ya. Nanti ada juga domain ini ke domain digital ya, dari analog ke digital tuh. Ya, yang sebetulnya yang menjadi masalah nantinya adalah bagaimana tools matematiknya, apakah mendukung ada atau tidak ya, karena kalau kita punya di dalam satu domain, katakanlah tadi ya di time domain itu ada banyak tools matematik yang untuk melakukan analisis di time domainnya. Kemudian kalau kita pindah ke domain lain, misalnya ke frekuensi domain, maka ada tools yang melakukan analisis di dunia frekuensi domain tersebut. Nah sama juga ya di dunia lain juga demikian. Nah nanti kita bicarakan tentang contoh-contoh lain ya, yang mana kalau seorang peneliti itu mentok di sebuah domain, maka dia melakukan transformasi ke domain yang lain, yang dimana di domain lain ini kita melakukan analisisnya, yang hasilnya mungkin lebih mudah dilakukan analisis di situ ya, daripada di domain sebelumnya. Gitu ya, demikianlah ide transformasi ini. Nanti saya pengen nulis yang lebih akademik tentang hal ini ya. Tapi contoh-contohnya nih, ini baru satu ya, dari time ke frekuensi, nanti adalah dari ini ya, dari domain kode ke image ya, atau audio dan seterusnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya.